Sidang banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta siang lalu. Sidang kali ini menghadirkan dua orang saksi, yakni Riko Gunawan, Direktur Product and Solution PT Acer Indonesia, dan Dwi Satrianto, ex-pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Di hadapan majelis hakim, kedua saksi dimintai keterangan oleh tim penasihat hukum untuk menguji kembali fakta-fakta terkait dengan dugaan kerugian negara. Saksi memastikan dalam menyusun katalog dalam pengadaan barang elektronik perkantoran untuk pemerintah telah melalui prosedur sebelum ditayangkan di e-katalog. Berdasarkan keterangan kedua saksi, Nadiem semakin yakin tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Jadi harga kerugian audit BPKP ini 4,3 juta tidak ada di dalam pasar. Ini adalah angka rekayasa. Karena BPKP tidak membandingkan dengan harga pasar. Bisa bayangin kan? Menyebut ada kemahalan, tapi tidak dibandingkan dengan harga pasar. Jadi ini adalah bukti terbesar manipulasi fakta, manipulasi audit kerugian, di mana BPKP melakukan perhitungan setelah saya ditahan, dan dibuat angka yang tidak ada di pasar. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Viral di media sosial perseteruan dua pihak karena berebut parkir mobil. Ramai dibicarakan di media sosial, diunggah oleh akun Threads Raditya Rusdi. Perdebatan terjadi. Jadi seorang pria marah ke pengemudi lain karena menyerobot tempat parkir yang sudah di-tag atau ditandai istri pria tersebut. Pria tersebut tak terima istrinya dimarahi atau dimaki, dan perebutan lokasi parkir ini viral di media sosial. Yang duluan maki-maki siapa? Yang duluan parkir siapa? Udah mas. Lu aja gimana? Hah? Mas, sekarang 2006 ya? Iya. Ya kan? Parkir siapa cepat dia dapat. Betul. Mobil. Ini masalahnya. Mas, masalahnya. Mas dulu yang nunjuk. Ayo. Udah diam ada bayi. Kayaknya ponakan dulu ya. Iya, saya tahu gini. Kondisinya ya, bapak tadi tukang parkir manggil saya duluan karena mobil saya udah pengen nyampe di tempat yang kosong. Iya. Dengerin dulu. Belain mana-mana. Saya nggak mau dibelain. Saya mau tahu aja dari pengolor. Siapa tadi? Parkir jangan sana dulu. Enggak, lu marah-marahin ke gua, bodo amat masalah parkir. Lu marah-marahin bini gua apa enggak? Siapa yang marah-marahin? Ya bertabrakan terus Adam kalau sekali-kali maki-maki istri gua. Ayo. bayi. Peristiwa ini pun ramai dibicarakan di media sosial. Sejumlah netizen justru bertanya, jika memang sayang dan membela istrinya, lantas kenapa istrinya yang disuruh turun panas-panasan menandai tempat parkir? Peristiwa nyaris berkelahi akibat rebutan tempat parkir mobil itu pun diparodikan sejumlah influencer di media sosial. Kalau ayo ribut. Sejumlah influencer menjadikan peristiwa rebutan lahan parkir tersebut menjadi parodi. Alhasil, parodi-parodi ini mengundang tawa netizen di media sosial. Kemarin Pak, lagi pula juga lu biasa aja dong, nggak usah emosi-emosian kayak gini, apaan sih? Apa berantem sama saya? Apaan sih buka baju? Apaan sih ya elah lu? Kagak ada otot-otot lu aja, badan lu apa lemak semua. Lemak. Bisa. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari Anti MC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Tebet, Jakarta Selatan.
Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan saya Ayu dan juga Lala di studio dan pemirsa. Pada aktivitas pagi kawasan Tebet ini memang dalam keadaan ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light pada jam sibuk, di mana untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan lurus mengarah ke Pancoran juga dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya Pancoran ataupun dari arah Saharjo yang akan lurus mengarah ke arah Menteng juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada pertemuan arus kendaraan baik itu dari arah Kokas yang akan lurus mengarah ke arah Tebet Dalam maupun yang akan mengarah ke Menteng. Di kawasan ini juga ada rambu lalu lintas. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti tertib pada antrian traffic light untuk memberi rasa aman kepada setiap pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Kemudian juga aktivitas pejalan kaki ini juga mempunyai hak yang sama dengan pengguna kendaraan selain roda 2 dan roda 4 di jalan raya. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu bersabar serta hati-hati, jaga jarak aman dan juga batas kecepatan kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke arah Menteng maupun mengarah ke arah Pancoran sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya di antrian traffic light saja. Kalau kita melihat dengan aktivitas pagi hari ini, untuk aktivitas masyarakat lokal kawasan Tebet ini masih terdapat pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti melawan arus, tidak tertib pada antrian traffic light dan juga penggunaan helm standar SNI. Tidak perlu jadi perhatian bagi pengguna jalan. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas. Kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam ini terjadi 176 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 12 orang, 10 orang luka berat serta 129 orang luka ringan. Dari data tersebut 82% terjadi di jalan non-tol dan ruas jalan pada kawasan Tebet ini merupakan ruas jalan non-tol, sehingga besar harapan kami Anda dapat tertib dalam berlalu lintas agar terwujudnya keselamatan bagi setiap pengguna jalan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Ayu dan juga Lala di studio. Silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Warga Batam dihebohkan saat puluhan polisi bersenjata lengkap mendatangi komplek pertokoan di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi itu polisi menggerebek arena perjudian kelas kakap dan mengamankan 197 pelaku judi. Bareskrim bersama personel Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang menggerebek lokasi judi kasino di kompleks pertokoan di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Judi kasino berkedok arena permainan ini diduga sudah cukup lama beroperasi. Bahkan belasan ruko disinyalir menjadi lokasi perjudian milik pengusaha hiburan berinisial A. 197 orang ditangkap, terdiri dari pemain, wasit, kasir, dan petugas keamanan. 10 diantaranya pemain judi kasino yang ditangkap merupakan warga negara asing. Selain pemain, polisi juga menyita uang tunai sebesar 7,7 miliar rupiah dan peralatan mesin judi serta perangkat elektronik lainnya. Lokasi judi disinyalir sudah lama beroperasi di Batam. Dan mengamankan sebanyak 197 orang yang terdiri dari pemiliknya atau owner atas nama inisial A, kemudian 2 orang manajer
5 orang kasir, 1 orang pengawas, 25 orang penukar chip, 65 orang dealer atau bandar, kemudian 2 orang marketing, 96 orang pemain terdiri dari 86 WNI dan 10 WNA. Polisi terus melakukan pemeriksaan guna mengetahui peran orang-orang yang ditangkap. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.